Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadil istafa. Amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang itiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian kitab Adab dan Akhlak Islami. Kita akan membahas itu kajian Adab dan Akhlak Islami, agar kita menjadi muslim dan muslimah yang beradab dan berakhlak sesuai dengan adab-adab Islam. Itu tujuannya. Karena zaman sekarang ini, zaman kita ini krisis adab, ya sekali orang-orang itu gak mengetahui tentang adab-adab Islam. Bahkan dia tidak berhias dengan hiasan adab Islam. Maka di sini kita tujuan mengkaji kitab ini adalah agar kita menjadi kaum muslimin ya yang beradab. Karena adab itu merupakan hal yang penting, ya. Karena adab itu merupakan hal yang penting. Nah, dan Nabi juga diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak atau adab. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut kembali babnya murajaah, murajaah kajian yang telah berlalu. Nah, pertanyaannya adalah apa doa atau sebagian doa atau adab ketika kita ditakdir, di antaranya doanya apa? Antum bang, laras, doanya apa? Ditakdir orang sering gitu kan, dijamin di rumahnya orang, kemudian dijamu, dikasih minum, dikasih makan. Ya kita ada adab di antaranya mendoakan orang yang mentakdir yang beri kita makan. Apa di antara doanya? Labas. Rio. Allah musta'an. Hari. Mana Hari? Amal. Allah musta'an. Pak Kasbul. Mumtaz. Menurut. Nah. Ya. Selain doa itu, kan ada dua doa. Ada ya, di buku semua ada. Yaudah itu aja, dihafalkan dulu. Yang tadi dihafalkan. Coba, apa Allahumma? Nah. Kemudian Abi Dzar. Ya, doanya. Nah, Awaludin. Nah, ya harus dihafal doa tersebut. Kan dari adab kita ditakdir itu apa? Mendoakan orang yang memberi kita makan, ya. Nah, lanjut perhatikan adab majelis. Lihat ya halaman 141. Adab majelis yang ketiga. Hendaklah memilih teman duduk yang baik. Memilih teman bermajelis itu teman yang baik. Kalau antum bermajelis sama ya duduk, maka pilihlah teman-teman yang baik.
Pilih teman yang baik. Barometer dia baik itu apanya? Apakah suka menjamin kita makan? Apakah dia tidak pernah marah? Maka barometer dia baik itu baik agamanya sama baik akhlaknya. Itulah yang harus kita pilih sebagai teman untuk kita bermajelis. Karena teman itu akan mempengaruhi sifat, akhlak, agama teman yang lain. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan sebagai teman. Nah, kalau kita bermajelis sama teman yang baik, maka yang disampaikan itu perkara-perkara ilmu. Banyak faidahnya, banyak manfaatnya. Yang disampaikan itu membahas perkara-perkara agama. Kadang kalau kita salah akan diingatkan. Itulah apa teman yang baik. Ketika jamnya sholat pun kita akan diajak berhenti, ayo kita kembali ke masjid untuk sholat, ada waktunya sholat berjamaah. Itu teman yang baik, karena akan mempengaruhi mempengaruhi teman yang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagaimana orang Arab sering ungkapan Arab disebutkan sahib sahib, sahib sahib. Ya, sahabat atau lingkungan pergaulan itu merupakan atau bisa menarik pengaruh. Sahib sahib, sahib itu temannya, sahib. Itu sahib anak, kadang orang seperti itu kan. Sahib teman itu, sahib pakai sin, sahib. Apa sahib bisa menarik atau mempengaruhi. Kalau teman kita baik, ya kita jadi baik. Teman kita buruk, ya kita bisa saja jatuh kepada keburukan. Nah, maka di sini pentingnya memilih teman. Pentingnya memilih teman. Di mana aja, misalnya antum memiliki akun Instagram, Facebook misalnya, antum pilih teman-teman yang sepemahaman dengan antum, misalnya paham sunnah, misalnya, boleh, nggak ada masalah. Daripada berkawan sama teman-teman yang banyak men-share nggak manfaat, men-share nggak ada faidahnya, men-share bahkan bisa membuat syubhat, ya sudah antum jangan jadikan teman di media sosial sekalipun. Nah, kalau kita nggak kuat agama kita bisa terpengaruh. Tapi jika antum bisa mempengaruhi, ini baik. Bisa mendakwahi, ini baik. Nah, paham di sini? Kalau antum teman sama orang yang rajin kajian, akan rajin diajak, ayo kita kajian, pasti begitu. Tapi jika antum berkawan sama teman yang nggak rajin kajian atau malas dia kajian, bisa terikut. Jangan kajian, ngapain kajian? Di rumah aja atau ngopi aja kita. Kita kan udah senior, ngapain? Ya kan? Adakah kajian senior itu? Nggak ada ya, nggak ada. Nah, lanjut. Yang keempat. Adab yang keempat dalam bermajelis, hendaklah mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah ada di dalam majelis ketika datang. Jadi ketika ada orang majelis kita datang ya, maka adabnya apa? Hendaklah mengucapkan salam. Begitu pula ketika hendak berpamitan atau kita hendak balik, maka juga apa? Ucapkan salam. Begitu. Misalnya teman antum nunggu, ya kita ketemuan di mana, misalnya di tempat seperti biasa, misalnya sebelum jogging, misalnya jogging. Ustadz, ayo kita jogging, ayo ketemu dulu Ustadz. Di mana? Di depan lapangan Panan Perpani, ayo misalnya. Ketika teman dah ngumpul, saya bilang Assalamualaikum. Maka begitu ya, ucapan apa? Salam dahulu. Nah, maka jangan langsung nyapa sapaan, hai bro. Ini bukan adab Islami.
Bukan apa adab Islam, bukan. Tapi apa, ucapkanlah salam. Nah, dalilnya adalah sebagaimana disebutkan sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata ini hadis hasan. Syalbani berkata hadis hasan sahih. Idzan taha ahadukum ila majlis falyusallim. Apabila salah seorang dari kalian sampai di suatu majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in badalahu an yajlisa falyajlis. Lalu jika dia melihat kemaslahatan untuk langsung duduk, maka hendaklah dia duduk. Summa idza qama falyusallim. Kemudian jika hendak berdiri atau meninggalkan majelis, maka juga apa, ucapkan salam. Misal gini, ya akhi, saya mau balik duluan ya, ada keperluan. Assalamualaikum, begitu ya. Falaisatil ula bihaqqa min al-akhirah. Karena tidaklah ucapan salam yang pertama lebih berhak diucapkan daripada ucapan salam yang terakhir. Nah, ini faedah di sini memberikan faedah. Yang pertama, siapapun yang mendatangi majelis, hendaklah dia mengucapkan salam sebelum dia memulai pembicaraan. Ya. Bahkan ketika orang itu datang kepada kita tidak mendahului salam, dia sapa, kita boleh nggak jawab. Sudah kita bahas apa? Adab-adab salam. Misal kalau ketemu ya orang tua Anda misalnya, "Dah, kamu mancing aja." Ada diam aja misalnya, nggak jawab, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang itu ketika mengajak bicara tidak memulai dengan salam. Karena adab sebelum bicara ucapkan salam. Nah, faedah yang kedua dari sini, siapapun yang sudah selesai memenuhi kebutuhannya atau hajatnya saat bermajelis, sudah selesai nih, ya. Kemudian dia hendak pergi, maka apa? Juga ucapkanlah salam. Kemudian faedah yang ketiga adalah bahwasanya ucapan salam itu merupakan doa. Doa apa? Keselamatan bagi orang yang kita ucapkan. Itu merupakan doa. Assalamualaikum. Apa artinya? Semoga keselamatan atas kalian. Warahmatullahi, dan juga apa? Rahmat atas kalian. Wabarakatuh, keberkahan atas kalian. Itu doa. Nah, kemudian ini jelas ya, majelis artinya tempat berkumpul di warung kopi, atau misalnya lagi lihat teman di parkiran atau di mana di jalan kan ngumpul misalnya. Jelas. Bagaimana kalau seandainya kita masuk ke dalam majelis ilmu dan majelis zikir atau lagi majelis baca Al-Quran, kita datang lambat misalnya, apakah dituntut untuk mengucapkan juga salam? Kan mungkin aja kita sedang dimulai majelis ilmu seperti ini, ada datang terlambat. Misal Pak Mul dari Bang Andri, dari mana? Sungai Kunyit ya, Masya Allah. Jauh kan? Nah, terlambat. Apakah langsung mendengarkan kajian atau ucapan salam? Nah, ini ada pembahasan, catat di buku tidak ada. Tapi catat intinya aja, Saya bacakan dulu. Nah, yaitu Ustaz Shalih Ibnu Utsaimin pernah diberi pertanyaan, as-su'al idza dakhala insanu al-halqah hal yusallim aw yajlis fa yasma'. Jika ada seorang insan, itu manusia ya, memasuki sebuah halaqah kumpulan atau majelis. Hal yusallim, apakah dia juga diharuskan mengucapkan salam, au yajlisu, atau langsung duduk? Lalu dia menyimak pelajaran. Al-jawab, saya menjawab, idza dakhala insanu ala halqah dzikir awil Qur'an awil ilm aw syai' fa bidal ulama man yaqul la tusallim.
Saya menjawab, jika seorang insan memasuki halaqah dzikir, kemudian atau halaqah Quran, orang sedang hafal Quran, sedang baca Al-Quran, atau sedang memperbaiki bacaan Al-Quran, ya, awal aisyai atau apa aja ya, maka di antara ulama ada yang mengucapkan la tusallim, tidak mengucapkan salam. Seperti contohnya kajian seperti ini, masuk langsung duduk mendengar kajian. Ini sebagai ulama mengatakan apa tadi? Apa tadi? Tidak mengucapkan salam. Nah, kemudian apa alasannya? Li'annal mazghula la yusghal. Dikarenakan ya, orang yang sibuk tidak boleh disibukkan dengan hal yang lain. Misalnya Allah lagi fokus mendengarkan kajian, terus kita berarti artinya kita sibuk menyimak ilmu. Ketika ada orang yang hendak ucapkan salam, ini akan membuat sibuk yang lain. Membuat kesibukan yang lain. Mendengarkan kajian juga teralihkan ucapan salam seseorang. Ini alasannya ya. Fahaulai mushtaghaluna bi'ilmihim awil Qur'an awil qiraatihim awil dzikrihim. Nah, karena mereka disibukkan baca Al-Quran, disibukkan dengan ilmu dan zikir. Kemudian wa minhum man yaqulu salim. Kemudian di antara ulama yang lain ada yang mengatakan tetap disunahkan untuk mengucapkan salam. Ini pendapat yang kedua adalah apa? Tetap disunahkan mengucapkan salam. Wasawab, kata Syekh Utsaimin, yang benar, annahu idza kana majlisal ilmi am fala ba'sa an tusallim fataqulu assalamu alaikum faman sami'a yarudda wa man la yasma' laisa alaihi syai'. Kata Syekh Utsaimin, yang benar adalah pendapat beliau bahwa jika majlis tersebut adalah majlis ilmu yang sifatnya umum, seperti ini umum, majlis ilmu umum, maka tidaklah mengapa dia mengucapkan salam. Seperti masuk masjid, ya ucapkan di pintu itu misalnya, belakang situ, assalamualaikum begitu. Maka ini nggak ada masalah. Maka barang siapa yang mendengarkannya, berapa orang misalnya kan, dia jawab, yang tidak maka tidak ada jawab salam. Nah, kata Utsaimin, ya, kemudian lakin idza kana majlis tahqiq ilmu wa bahth fal aula alla tusallim. Kemudian Utsaimin akan tapi jika itu majlis tahqiq ilmu, kemudian dan membahas tahqiq ilmu itu hanya berapa orang saja, dia fokus betul-betul membahas sebuah ilmu, mungkin nggak banyak, tim bahasnya itu mungkin 3 orang, 5 orang, ya nggak banyak. Maka yang lebih utama ialah engkau tidak mengucapkan salam. Ini apa yang lebih utama? Li'annaka tasghalan nas wa kadzalika al-Qur'an fa ba'dun nasi idza sara yaqra' an dhahir al-qalb idza salam alaihi shakhs dhayya alaihi mawqif. Ya, kemudian sebab jika engkau ucapkan salam dari orang yang membahas ilmu, tahqiq ilmu, engkau akan menyibukkan dia dengan hal yang lain. Begitu pula orang sedang mengkaji Al-Quran, yaitu dia menghafal Al-Quran, karena untuk mutkin itu satu ayat dia baca berapa kali biasanya? 50 kali sahih, 50 kali memutkin satu ayat 50 kali.
diulang terus baca. Kemudian dihafal 20 kali juga. Ayat yang kedua juga sama seperti itu. Setelah sempurna semuanya baru di satu lembar sempurna semuanya dihafal lagi berapa kali? 50 kali lagi. Bisa melekat. Ketika orang hafal sibuk atau mengucapkan assalamualaikum, buyar itu hafalannya. Nah, maka paham di sini ya, ini berarti apa? Ada rincian. Nah, ada rincian. Lanjut. Yang ke adab yang ke 5. Adab yang 5 adalah tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Adab yang 5 adalah tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, dan itu hukumnya makruh. Misal tuh datang, ada orang kan mikir, saya mau duduk. Kamu berdiri di sana belakang, saya mau duduk. Ini hukumnya nggak boleh. Ini kurang beradab. Sama juga antum misalnya lagi duduk kursi ada 5 misalnya kan, lagi bermajlis, antum lambat, antum mentang antum gede badannya, mikir, saya mau duduk situ. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Itu kurang beradab. Dan ini banyak sekali masih yang saya perhatikan. Kalau itu paksa dia, geser sedikit katanya, saya mau duduk situ. Ini nggak boleh. Ini apa? Tidak boleh. Nah, ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan atau berdasarkan hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah alaihi wasallam, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fi. Nabi bersabda, janganlah seorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya kemudian dia dudukin tempatnya. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dan juga disebutkan di hadis ini di buku antum, hadis riwayat Bukhari juga, anna Nabi sallam naha an yuqama ar-rajulu min majlisi, bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang untuk diminta berdiri dari tempat duduknya, wa jalisa fihi akharun, dan orang lain duduk di tempatnya tersebut. Ini masalah yang ini hadis ini pembahasannya adalah begini, antum berdiri, kenapa ada orang yang mau duduk situ? Jadi apa di sini memintakan tempat untuk orang lain. Jadi ada 2 hadis. Hadis yang pertama adalah menyuruh orang untuk pergi di tempati apanya? Tempat duduknya. Hadis yang kedua adalah menyuruh orang pergi agar apa? Orang lain duduk di tempat orang pergi tadi. Ini kurang beradab. Ya, maka dari hadis ini, terdapat 2 pelajaran setidaknya. Yang pertama adalah bagi seorang yang baru datang, janganlah dia menyuruh orang lain untuk pergi. Ya, kemudian dia ambil tempat duduknya. Nah, ya, dikarenakan orang yang dahulu datang, dia berhak untuk mendapatkan tempatnya. Nah, kecuali orang yang dia itu mempersilahkan, kecuali persilahkan, tidak diminta, silakan Pak, misalnya gitu kan, duduk di sini aja. Anda mau kemana? Saya mau balik, atau saya mau ke belakang misalnya, atau gimana? Itu kecuali apa diizinkan, maka baru boleh. Ingat, tanpa diminta, tanpa juga antum berisyarat. Asal antum pura-pura, nggak boleh. Ya. Ajaran yang kedua, bagi orang yang sudah duduk di majelis itu, apabila ada orang yang baru datang, hendaklah memberikan kelapangan. Memberikan apa? Kelapangan atau kelonggaran. Hadisnya sama dengan ini ya. Walakin tafassahu wa tawassa'u.
Akan tetapi hendaklah mereka melapangkan tempat di antara mereka dan meluaskan dengan cara merapatkan antara satu dengan yang lain. Caranya apa? Yang belakangan itu, yang di tempat itu dia memperluas tempatnya, misalnya agak mundur sedikit atau rapat begitu. Paham ya? Nah, kemudian adab yang ke-6, hendaklah saling melapangkan dalam majelis. Hendaklah saling melapangkan dalam majelis. Lah sebelumnya ada hadis yang di atas itu. Hadis siapa? Ibnu Umar ya. Hadis Ibnu Umar disebutkan ya bahwasanya Ibnu Umar tidak menyukai bila seorang berdiri dari tempat duduknya kemudian beliau duduk di tempat tersebut. Artinya bagaimana? Ibnu Umar itu ketika taruh silakan Ibnu Umar duduk di tempatku ini. Ibnu Umar menolaknya, enggak mau. Tidak menyukai. Nah, ya. Kalau kita mentang-mentang ustaz misalnya kan, ada tempat duduk kosong di situ. Oh, ada ustaz, silakan saya pergi aja. Karena seperti itu ya, enggak boleh. Yang keenam, perhatikan. Hendaklah saling melapangkan dalam majelis. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ini adalah adab di dalam majelis. Hendaklah apa? Memberikan ya kelapangan dalam duduk agar kawan yang lain juga bisa ikut duduk. Nah, ya, kemudian apa faedahnya ini? Agar terjalin rasa saling cinta sesama kaum muslim. Dia merasa satu bagian. Sesama muslim bermudah, ayo silakan gabung, silakan. Nah, ya. Dan juga ada keutamaan yang lain, yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Setiap ketika kita sulit, ada kesulitan-kesulitan, Allah akan berikan apa? Kemudahan-kemudahan buat kita. Ini termasuk keutamaan orang-orang yang suka memberikan kelapangan kepada orang lain. Nah, lanjut poin yang ke-7. Tidak boleh memisahkan di antara dua orang kecuali dengan seizin keduanya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa bi'iznihima. Tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan di antara dua orang kecuali dengan seizin mereka berdua. Hadisnya sahih. Abu Dawud, Syalbani berkata hadis ini sahih. Ini Nabi melarang, itu adabnya adalah tidak memisahkan dua orang apa yang sedang duduk di majelis. Misal dua orang sedang duduk, ini kan misal duduk. Atau nggak boleh mikir, satu mikir ini, atau duduk tengahnya tiba-tiba. Ini apa yang maksudnya nggak boleh. Sudah kalau mereka dah duduk berdua begini, kalau mau duduk sampingnya, samping kirinya atau kanannya. Jangan apa memisahkan mereka berdua. Duduk di tengahnya. Ini nggak boleh. Ini apa? Kurang beradab. Ini apa? Kurang beradab. Lanjut poin yang ke-8. Adab yang ke-8. Hendaklah mengambil tempat duduk di akhir atau di ujung, dikarenakan datang terlambat. Ini ada tambahannya, antum bisa tambah. Hendaklah mengambil tempat duduk di ujung atau di akhir majelis jika datang terlambat. Misal datang terlambat, sudah penuh di depan, sudah antum duduk di belakang. Jangan jalan misah-misahkan apa? Orang duduk di depan misalnya. Kenapa ini mengganggu? Mengganggu orang yang sedang bermajelis. Ketika lambat sudah duduk di belakang saja. Lambat juga nggak apa, duduk di belakang tiang tembok gitu kan. Labas.
Nah, ya, dengan dalil dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata sahabat Jabir, kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Dahulu apabila kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang dari kami duduk di mana majelis itu berakhir atau di ujung. Nah, ya, kemudian dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk mempersilahkan Ibnu Umar untuk duduk di tempatnya, maka beliau tidak mau duduk di tempat tersebut. Jadi datang terlambat, dia sudah dia duduk di belakang. Ya, duduk di belakang. Tidak boleh memaksakan ke depan dengan cara memisah-misahkan orang. Apalagi melangkai-langkai pundak-pundaknya, lebih nggak boleh lagi. Pergi nginjak-nginjak bukunya, lebih parah lagi, begitu kan? Nah, poin yang ke-9, majelis yang paling baik adalah majelis yang paling lapang. Artinya bagaimana lapang itu? Dipermudahkan saudara kaum muslimin yang hendak duduk, dimudahkan. Ini maksud paling lapang. Berdasarkan hadis Abdurrahman bin Abu Amrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Udzina Abu Sa'id Al-Khudri bi janazatin fi qaumi, fa ka'annahu takhallafa hatta akhadha al-qaumu majalisahum, thumma jaa'a, falamma ra'ahu al-qaumu tasarrabu an, faqama ba'dhuhum liyajlisa fi majlisi faqala, la inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul majalisi awsa'uha, summa tanaha fajalasa fi majlisin wasi'." Abu Sa'id Al-Khudri diberitahu tentang seorang jenazah di dalam kaumnya. Lalu sepertinya dia terlambat. Abu Sa'id terlambat datang. Hingga orang-orang telah mengambil tempat duduk mereka. Orang sudah duduk semuanya. Sahabat ini terlambat. Kemudian dia datang. Tatkala orang-orang melihatnya, maka mereka berpencar darinya. Datang, kawan datang. Ya, sahabat Abu Sa'id akhirnya diberi kelonggaran untuk duduk. Bukan pindah ya, tapi diberi kelonggaran. Ayo sini. Agak mundur-mundur, biasanya begitu kan. Nah, tatkala orang-orang melihatnya, maka mereka berpencar darinya, bergeser ke tempat lain. Lalu sebagian dari mereka berdiri agar dia bisa duduk di tempatnya. Ada yang berdiri juga, akhirnya berdiri. Silakan duduk tempat saya ini. Ya. Nah, maka dia berkata, Abu Sa'id Khudri berkata, "Jangan bergeser di tempat lain untuk mempersilahkanku. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik majelis adalah yang paling luas." Kemudian beliau beralih menjauh, lalu duduk di tempat yang luas. Nah, jadi inilah adab. Ketika duduknya itu mengecil, maka mengecilkan semakin padat, ya kan? Ketika temannya datang sudah masih ada space untuk mundur, bergeser ya bergeser. Itu dibolehkan. Yang nggak boleh tadi dia pindah dari tempat itu untuk orang lain duduk. Dia pergi. Nah, ini yang nggak boleh. Apalagi menyuruh, nggak boleh. Tadi sahabat silakan, nggak mau. Sahabat Ibnu Umar kan, "Ayo duduk di sini." Dia nggak mau. Inilah adab ya, ini adab. Poin yang ke-10, dilarang menguping pembicaraan orang lain tanpa seizinnya. Yaitu tidak boleh menguping pembicaraan orang lain tanpa seizinnya. Orang misalnya lagi ngobrol, nggak boleh antum nguping. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Man istama'a ila haditsin qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna min subba fi udhunihi al-anuka yaumal qiyamah." Barang siapa yang menguping pembicaraan suatu kaum sedangkan mereka benci, atau justru dia menghindar darinya, artinya menghindar agar orang nggak menguping, maka kelak dari kiamat orang yang menguping itu akan dituangkan timah panas meleleh di telinganya. Ini hadisnya sahih
Ya, rawahu al-Bukhari. Ini hadis sahih rawahu al-Bukhari. Nah, inilah apa ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mendengarkan pembicaraan orang lain ya sementara orang itu tidak menyukainya. Kalau ada orang yang nguping, ini sama halnya ketika ada orang yang telepon misalnya sama kita, awalnya berempat, dapat telepon, dia bilang, Afan ya, ada telepon, dia pergi agak sedikit, antum kejar, pengen dengar, ini nggak boleh. Dia berpindahnya itu dari tempat kita ketika dia telepon, dia berarti ada telepon yang sifatnya apa? Rahasia. Entah dia telepon pacarnya atau misalnya ya, atau siapa, itu bukan hak kita. Itu bukan hak kita. Jangan curigai. Wah, si fulan ini nampaknya sama itu, fulanah itu. Nggak boleh. Biarkan sudah, itu sendiri dari Allah. Kita bukan malaikat yang tukang catat. Paham ya? Begitu pula wahai istri, jika ada suami bisa telepon udah pengen jauh itu kan, jangan dikejar mau nak nguping, nggak boleh juga. Itu nggak beradab. Siapa tahu dia ada kerja, bisnis. Apalagi apa sebagai komandan pimpinan perusahaan misalnya, pimpinan instansi, ya mungkin ada omongan rahasia. Ada kasus misalnya nggak boleh bocor rahasia, ini sudah menghindar misalnya kan, istrinya bisik, nggak boleh, ini juga kena ancaman hadis ini. Nah, jangan nanti Ustaz gimana. Kita ini bukan malaikat, tugas kita bukan untuk apa, untuk untuk apa namanya itu mencatat perbuatan orang, bukan. Nah ya. Kemudian saya bacakan hadis yang lain, hadis disebutkan di hadis Abu Dawud, Tirmidzi. Nah, juga disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallam, qala man, Nabi bersabda, man tahallama bihulumin lam yarahu kullafa'u yaqida baina syairatain. Barang siapa yang menyatakan diri bermimpi padahal tidak bermimpi, kemudian ia dipaksa untuk menyatukan 2 biji gandum dan ia tidak akan bisa melakukannya. Barang siapa yang mencuri dengar pembicaraan suatu kaum, sini ya, barang siapa yang mencuri dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai atau telah menyingkir untuk menghindarinya, maka telinganya akan dialiri cairan tembaga pada di kiamat. Barang siapa menggambar, ia akan disiksa dan dipaksa untuk menghidupkannya padahal dia tidak mampu. Di sini artinya bahwasanya yang kita ambil hadisnya bahwasanya ancaman keras bagi orang yang menguping. Bahkan intinya adalah nguping itu bukanlah adab yang baik. Nggak boleh menguping ya, tidak boleh menguping. Nah, cukup insyaallah sampai sini. Kita sambung lagi pertemuan akan datang insyaallah, masih di adab-adab majelis, doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.